Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 5 ayat 1 dan 8. Saya puji Jehovah di bawah hatiku, dapat tingginya amata kebenaran hidupku, limpah kasih diriku. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Amsal pasal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menggambarkan satu perbandingan antara orang benar dan orang fasik, menunjukkan satu dampak di tengah-tengah kehidupan. Salah satu hal yang paling tidak disukai orang banyak adalah teguran, bukan? Teguran yang membuat kita mengerti bahwa manfaat dari teguran lebih baik daripada tidak menerima teguran. Pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya menerima suatu ajaran untuk mengarah kepada orang benar. Jika kita menolak atau tidak mau menerima teguran, maka kita akan diremukkan oleh kesulitan dan kebanggaan yang tidak mau diubah. Firman Tuhan ini juga memulihkan kehidupan bermasyarakat, di mana teguran menunjukkan kasih dan kesempatan Allah untuk memperbaiki diri. Kesempatan itu ada batasnya. Jika kita terus mengabaikan, maka akhirnya akan mengerikan. Orang yang melakukan kejahatan sepertinya sering lolos dari jeratan hukum, bukan? Namun pada akhirnya orang jahat itu akan terjerat oleh pelanggarannya. Karena itulah Allah dalam firman Tuhan memberikan kita wujud dari Allah yang adil, yang memberi hukuman yang setimpal. Sebagaimana budaya saat itu, adanya mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah sebuah budaya yang dibiasakan, bahwa orang akan menuai dari apa yang ditabur. Walaupun pada umumnya orang fasik itu sering lolos, namun ia tidak akan lolos dari hukuman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menunjukkan satu gambaran kepada kita, bahwa gambaran yang paling utama dalam perjalanan kehidupan kita adalah kita membutuhkan arahan untuk menjadi benar dan terarah kepada kebenaran itu. Salah satu kekuatan kita untuk menuju benar adalah dengan bertambah banyaknya orang benar. Dengan demikian bersukacitalah rakyat yang dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah kehidupan kita.
Orang-orang yang berada di tengah-tengah kehidupan kita adalah orang-orang yang membutuhkan sebuah pertolongan. Pertolongan untuk dapat menjadi benar dan menjadi bagian dari kebenaran itu. Sekali lagi saya menekankan, jika orang benar bertambah, orang benar akan menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang menunjukkan kesejahteraan. Kesejahteraan itulah yang mensukacitakan rakyat yang disebutkan. Jika orang fasik memerintah, maka dampaknya adalah berkeluh kesah, yang artinya tekanan batin dan tekanan kehidupan akan mengiring perjalanannya. Apa ciri-ciri orang fasik yang disebutkan? Adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak mau berterima kasih, karena dia berpikir dan melandaskan pikirannya hanya kepada kemampuan dan cara yang ia terima. Firman Tuhan memberikan kita jawaban bahwa perjalanan tahun 2023 dan melangkah ke tahun ini adalah wujud dari orang-orang benar yang mau berterima kasih. Dengan demikian dia hidup bersama-sama dengan orang lain dan berbagi kasih, berbagi kemampuan untuk mengerjakan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan itu. Saya mengundangmu, Amanginang, jadilah orang benar yang bertambah banyak dan mengajarkan kepada orang lain bahwa bersukacita, bersyukur adalah karakter dari orang yang bertambah banyak itu. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengajakmu, mari berbagi kebaikan dan kebenaran dengan tetap mengerjakan bagianmu, mendoakan orang lain, dan berpartisipasilah untuk kebaikan bersama. Pada akhirnya saya mengundangmu untuk mendoakan pemerintah, mendoakan orang-orang sekelilingmu, mendoakan gereja, dan mendoakan keluarga. Karena di mana kita berada, disitulah kita menampilkan wujud sukacita kita dengan berbagi sukacita, damai sejahtera, dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami bersukacita. Tidak ada alasan kami untuk melihat penderitaan, untuk tidak menjadi benar, untuk tidak bersukacita. Biarlah kami tidak terlena dan tidak terhisap oleh penderitaan yang terjadi, namun kami mampu keluar dan bertahan untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.